Dor. Jumpa lagi di Ice Podcast, kawan-kawan sekalian, bersama saya Rizdo dan teman saya Melin. Ya, salam Ice, Integrity, Care, and Excellence. Oke, terakhir nonton TV kapan? Tadi malam. Tadi malam masih nonton TV? Kok jadi freak ya? Iya, nonton TV masih berarti? Iya. Nontonnya acara apa kalau TV sih biasanya? Tayangan olahraga paling yang acara olahraga lokal. Terus kalau enggak banter-banternya kartun sih bang. Oh gitu, tapi masih lah ya dalam waktu ini. Masih waktu dekat ini masih nonton, puji Tuhan. Aku sih udah nggak nonton TV berapa lama ya? Ntar dihitung-hitung dulu. Coba. Aku sih nggak inget lagi terakhir nonton TV kapan. Kayaknya kalau lihat-lihat sekali-sekali mah pasti lihat gitu. Iya kalau orang yang nyetelin ya, kalau orang yang nyetelin mungkin. Tapi TV di rumah juga seringnya nggak pernah ditonton sih. Iya kan ya pajangan itu. Jadi kayak cuma penghias ruang tamu sebenarnya di rumah saya juga. Ya karena ya hampir semua sekarang disediain ya di acara apa ya, maksudnya di konten-konten internet sudah ada semua di YouTube, di yang lain semua ada cerita ini ya. Jadi dan kayak berita-berita juga kan sekarang udah ya lebih cepet sih ya gitu kan emang itu. Jadi lu sebenarnya kalau nonton TV cuma nonton ini berarti cuma nonton acara olahraga sama kartun? Iya, cuma itu doang sih. Paling ya kalau misalkan ya gosip terhangat atau apa gitu kan. Kalau misalkan lagi lewat depan TV pasti mama lagi lihat, "Kak, ini lihat ada ini artis ini." Ya, ditonton bentar, kalau enggak menarik apa sih? Udah, pergi aja. Iya ya. Bener sih, jadi kehilangan ini kayaknya, kehilangan feel buat nonton TV. Gitu. TV itu udah gak seramai dulu. Tapi emang enakan karena lebih personal kali ya, karena pakai gadget sendiri gitu ya? Enggak sih bang, jujur kayak zaman sekarang bioskop masih digandrungin. Iya sih ya, betul. Ada sesuatu yang bermasalah dengan TV sekarang. Oh gitu, jadi acara TV sekarang emang sudah menurun kualitasnya. Betul. Atau begitu? Emang benar, jujur. Ini saya jujur. Saya benci sama acara TV zaman sekarang. Gitu. Iya sih kalau lihat ya, karena maksudnya sekarang kayak berita sih ya, berita kan sebenarnya ya berita online lebih cepat sekarang ya gitu, dan langsung to the point kan gitu. Jadi ya kita langsung tahu masalahnya apa, isunya apa, berapa gitu ya. Beda sama kalau di TV kadang-kadang ya baru ada setelah beberapa jam gitu, atau yang paling sering itu kan kejadian kan yang trending di Twitter atau trending di apa di timeline ditayangin dulu sama TV gitu kan, cuman diolah ulang gitu kan, terus gambarnya juga ngambil dari gambar medianya gitu. Dan plusnya tuh lebih benci sama TV itu kenapa sih bang, kayak mereka tuh etika jurnalistiknya tuh agak semakin menurun sekarang, kayak diem di depan rumah orang like a paparazzi gitu kan. Apa sih? Ya semua wartawan lain bukannya kebanyakan gitu. Tapi jatuhnya tuh sekarang tuh kayak privasi orang tuh terganggu banget sama mereka yang kayak nguber-nguber hal apa ya? Aduh, berita yang. Dan terus pertanyaannya kadang-kadang gitu ya, ada orang meninggal kedukaan terus tanya bagaimana perasaan ibu gitu ya. Pasti sedih lah gitu, emang gimana? Lu nanya orang gimana perasaannya ke orang yang sedang berduka. Expectation jawabannya emang apa gitu? Enggak, aku seneng, aku lompat-lompat di nari-nari kan, nggak mungkin gitu. Gila kan itu namanya. Iya, tapi ya itu memang kadang-kadang ya ada hal yang menurun ya dari segi kualitas gitu juga. Tapi memang nggak tahu ya, karena kita mungkin juga disuguhin alternatif banyak ya di internet gitu. Jadi kita bisa ngelihat begitu banyak layanan streaming gitu, layanan OTT, bahkan media sosial yang menyimpan video kayak YouTube sama Facebook juga sudah menghasilkan film-film yang maksudnya ya video-video pendek yang kadang-kadang bikin kita larut gitu ya. Jadi daripada sekedar TV gitu. Dan lebih dapat intinya juga kan ya, padahal cuma film pendek dibandingkan film-film apa ya, sinetron panjang yang ditayangkan. Ya model-model film televisi yang kadang-kadang ceritanya rumit tapi kita tahu lah ya ujungnya pasti ya, kalau pasti enggak gini gitu, tapi diputerin dulu sama dia. Kalau enggak nanti ini apa habis dia nabrak orang habis jadi senang saja jatuh cinta gitu ya. Atau itu antara apa cerita yang miskin yang menderita yang ini tapi gitu. Tapi tiba-tiba dia sukses. Iya gitu. Motivasi yang bagus, cuman kayak kalau kayak gitu-gitu terus kayak atau sinetron religi yang apa kayak memberikan azab buat orang yang ini ya gitu ya. Ada yang mayatnya keputar molen. Tapi itu untungnya sudah berkurang bang. Sekarang itu paling banyak itu yang azab udah berkurang. Sekarang yang banyak itu penderitaan istri. Iya betul ya. Jadi harus terlihat tabah, menangis dalam sepi. Semua soundtracknya aku menangis ya gitu ya. Jadi ya memang jadi cerita yang apa ya, mungkin nggak tahu mungkin ya. Tapi yang nonton banyak loh. Banyak banget. Emang pasar Indonesia kan kayak gitu. Tapi kalau kebanyakan sih kayaknya umur berapa ya, 30 ke atas yang mulai cenderung ibu. Ya mungkin sebagai sambilan kali ya, sambil ngerjain kerjaan. Tapi kalau nggak hibur, kadang-kadang itu menghibur loh bang, kayak sesuatu yang gak make sense sebagai jalan cerita, alur dan plotnya yang berantakan, itu jadi sesuatu yang menghibur buat kita yang tadinya tuh kayak
gelo ini siapa yang ngeproduksi gitu kan ya. Oh jadi ini ya, jadi bukan sinetron yang menguras emosi ini ya, tapi membuat tertawa gitu ya. Cocok dijadikan meme gitu ya. Tapi marah juga gitu nontonnya. Saya marah sama siapa ini produsernya, sumpah. Tapi memang kadang-kadang bukan kesalahan mereka sih, karena memang dituntut cepet ya. Dan emang ya ada beberapa teman yang sempat kerja di tim kreatif waktu itu cerita ya memang kadang-kadang naskah diubah setiap itu gitu kan, belum ada apa tapi udah kontrak, udah yakin banyak yang suka ya akhirnya gitu. Kadang-kadang cuma dirancang buat 20-an episode, tapi kadang-kadang karena lagi laris gitu 50. Sampai 100 bisa gitu. Ya, seperti yang terjadi pada Mbak Andin sekarang. Iya banyak lah gitu. Jadi banyak orang-orang film-film yang emang awalnya ini ya, ada beberapa yang awalnya bagus banget di awal start gitu ya, tapi ya emang lama-lama jadi ngebosenin sih ya. Jadi sampai kadang-kadang ada 600 episode, 700 episode gitu. Waduh itu. Banyak. Ya nggak tahu sih ya. Dan satu hal yang jadi hilang sih aku ngerasa jadi kayak sekarang nggak ada lagi kan gini momen kita bareng keluarga nonton bareng ya gitu. Jadi apa ya, kalau dulu kan, kalau zaman dulu pasti pernah lah ya punya momen bareng dulu kalau nonton. Dulu nonton apa sih yang nonton bareng-bareng keluarga? Ya film-film apa ya, family movie ya, family itu movie loh ya. Kayak model-modelannya ya apa ya, Christmas movie. Oh yang kayak Sebangsa Home Alone gitu ya, Sebangsa Home Alone dan lain-lain. Terus ya Mr. Bean. God Must Be Crazy. Passion of Christ. Film-film yang ya memang asik ditonton bareng sama keluarga ya gitu. Ya nggak sendiri gitu. Jadi momennya kita memang karena lagi liburan mungkin ya kita pakai waktu itu buat vibes nonton liburannya bareng. Itu loh biasanya dipakai buat nonton bareng, chilling depan TV doang gitu dengan makanan-makanan kecil tuh udah oke banget zaman dulu. Iya. Dan aku juga punya ini ya, zaman dulu abis zaman-zamannya prime time ya waktu itu. Prime time. Iya, itu memang abis makan malam gitu ya nonton gitu. Aku tuh suka banget tuh kalau dulu sempat ada di beberapa stasiun TV tuh yang serial Wuxia gitu ya. Jadi film-film Mandarin yang kayak ya silat lah ya gitu ya, yang kayak yang rada-rada kolosal gitu ya, kayak Thunder Heroes, kayak Pedang Pembunuh Naga apa tuh, Tong Leong tuh gitu apalah. Pokoknya zaman Pendekar Ula Sutra. Nah, sebangsa-sebangsa itu jadi ini ya, jadi tontonan yang Journey asik. to the West kan. Journey to the West, iya, Kerasakti maksudnya. Kerasakti maksudnya. Cuman ya pengen keren dibilangnya Journey to the West gitu ya. Ada banyak versinya sih, dan ada beberapa, dan ya itu sih menarik karena ya mungkin ada sisi filosofis, ada sisi ini, jadi akhirnya jadi yang lebih penting sih ada rasa ini ya, kita bareng sama keluarga, bondingnya itu gitu. Ya, jadi, family buildingnya. Dan sekarang nggak ada kayaknya. Nggak. Tapi menurut abang sendiri kenapa TV sekarang kurang digandrungi sama masyarakat, apalagi kaum milenial itu kenapa? Kalau aku sendiri sih karena hampir semua disediain di internet gitu, jadi nggak ada yang ngapain lagi nonton TV. Ya gitu. Itu kan kayak common sense-nya gitu ya. Tapi kalau menurut aku sendiri kayak sekarang tuh apa ya? Kalau abang sadar, kalau abang masih nonton ya salah satunya SpongeBob. Ya kartun-kartun kayak gitu. Sesuatu yang gak harus di blur, sesuatu yang gak harus untuk disensor, jadi disensor kayak. Jadi muncul rasa apa ya? Berlebihan ya. Iya kayak emang apa sih norma dan kaidah apa sih yang berbeda dari waktu gue kecil yang rentannya paling beda sekarang 10 tahun. Gue nonton SpongeBob sampai umur 10 tahun. Gue sekarang umur gue 21 tahun. Apa yang berubah dari Sandy gitu? Kenapa harus di blur? Ya gitu. Gak tahu ya, padahal itu juga kan Grizzle ya, tupai ya gitu. Bukan manusia juga. Iya. Sedangkan kayak drama-drama receh Indonesia itu yang butuh apa ya, yang sedikit vulgar. Dan justru lebih berindikasi untuk memberikan apa yang hal-hal negatif bagi pikiran anak-anak itu, apalagi tidak diawasi orang tua, tontonnya enggak ditindak sama Bapak KPI. Ya, Komisi Penyiaran Indonesia kan sebenarnya menerima laporan masyarakat. Jadi memang norma di masyarakat kita sudah mulai agak-agak begitu ya. Yang namanya komisi itu Bang, enggak harus menerima laporan, mereka juga harus check and balance terus. Ya, anak hukumnya keluar nih. Soalnya kenapa? Apa sih tugas mereka cuma menerima laporan? Apa bedanya sama hansip sekitar rumah saya kan? Nah, tapi ya memang ini jadi permasalahan besar karena memang ada pergeseran sih ya. Karena kalau kita nonton film tahun-tahun sebelumnya nggak ada masalah dengan yang gitu-gituan. Terus juga dia secara kualitas cerita memang harus diakui dulu lebih bagus sih ya. Jadi film-film serial zaman dulu walaupun memang bukan yang paling baik ya gitu ya. Sinetron zaman dulu setidaknya masih plotnya masih manusiawi lah ya gitu. Kita masih bisa ngelihat unsur-unsur kejutan, terus ada cerita yang kita tidak duga, dan nggak selalu orang yang baik itu baik terus gitu ya. Orang yang jahat itu jahat terus, nggak gitu. Tapi ada lebih manusiawi sih daripada yang sekarang itu kayaknya tokoh utamanya jadi sangat suci sekali, tokoh yang jadi sangat jahat sekali jahat gitu. Banget.
Dan dunia ini tuh kayak gitu banget gitu ya diciptakannya dan disetting. Iya. Tapi memang apa ya? Kalaupun diubah gitu ya, kita kan tahu lah ada beberapa stasiun TV yang mencoba untuk membuat acara yang lebih kreatif, Bikin lebih bagus, gebrakan gitu ya, ya. bikin gebrakan gitu ya. Gak usah sebut namanya, sebut inisialnya aja lah, NET gitu ya. Jadi apa gitu. Tapi kan ternyata akhirnya nggak laku juga kan karena pasar yang disasar. gitu ya, Pasar yang disasar itu ternyata lebih suka tontonan di internet gitu. Even kalaupun mereka bikin acara bagus, akhirnya yang ditonton bukan pas acaranya, bukan pas live acaranya, tapi di streamingnya, live streamingnya. Lebih gitu. banyak streamingnya ya. Mereka cukup kreatif waktu itu bikin acara-acara yang sifatnya sinetron yang sitkom yang situasional komedi yang keren gitu kayak maksudnya. Tangga Masa Gitu. Iya, kan terus ya, yang asik kayak banget. itu yang tentang kerja di stasiun TV itu. Nah, Iya, itu itu. juga jadi bahkan jadi tren ya maksudnya, dan itu mahal sih aku yakin. Mahal. Pasti. Lebih niat juga dibandingkan sama sinetron-sinetron yang ada di ikan terbang gitu kan. Iya, gitu. Yang tempatnya itu satu rumah dibagi berapa ruangan. Iya. Jadi kelihatannya tuh ada Ya, itu beberapa karena rumah. itu memang ngejar ini, jadi nggak butuh biar sekali Tapi selesai. itu yang disukai masyarakat. Yang penting ceritanya menarik, menampilkan kejahatan, ada orang yang tersakiti, sisi agamanya dapet, Iya. Pesan azabnya moralnya ada. dapet, pesan moralnya ada. Walaupun ceritanya begitu-gitu aja ya. Tapi ya itu sih, jadi karena ini juga karena kayaknya pilihannya juga akhirnya stasiun TV nggak bisa itu ya karena kan butuh bisnis men. Betul. Jadi emang butuh uang. Butuh uang gitu. untuk tetap Iya, jalan betul. dan Dan produksi. lumayan mahal kan untuk bikin seperti itu. Sementara kalau konten YouTube kan kadang-kadang yang kerjain satu orang gitu ya, satu ini beres. Ternyata AdSense-nya banyak banget gitu. Bisa. Tapi gitu-gitu terus ya apa sih jadi gunanya stasiun TV pada akhirnya? Ya udah pakai kanal aja. Sekarang semuanya udah ya, pada sekarang punya. kan pada mau pindah-pindah gitu Iya. kan, pada mau ngubah ke YouTube lebih dari TV kan. Iya, dan yang mungkin kalau mau sedikit lebih berkelas sekarang kan pakai layanan OTT ya gitu. Jadi Yes. emang jadi ya film-film yang seri-seri yang bagus gitu. Sekarang di beberapa layanan OTT Indonesia tuh ada beberapa seri-seri yang dulu tuh yang akhirnya diputer lagi gitu dan orang nggak ada yang nonton juga sih. Jadi benar. Setuju, ya setuju. pilihannya kayaknya gitu. Tapi apa memang nggak mungkin lagi ya TV jadi acara keluarga bareng? Mungkin kalau misalkan terms and conditions-nya dibenerin lagi sama KPI, apa sih kriteria untuk ditayangkan, kriteria anak-anak, orang tua, bakal balik lagi. Tapi kalau gini-gini terus Ya karena kreatifnya juga pasti terbatas ya, akan terpengaruh ya. Kalau SDM-nya juga sih kalau terus-terusan kayak harus ngikutin kemauan pasar yang receh dan tidak mencerdaskan kehidupan bangsa untuk apa? Untuk apa masyarakat? nonton TV gitu. Ya, tapi kita berharap lah ya sebenarnya ada konten-konten yang satu yang paling enak tuh sebenarnya momen nonton bareng keluarga itu loh. Itu udah jarang banget, hampir nggak pernah ada lagi zaman sekarang dan Butuh banget. ya teman-teman mungkin bisa kasih ide ya konten-konten yang mungkin dirindukan lah gitu ya. Jadi film yang seperti apa atau kuis yang seperti apa atau acara olahraga seperti apa gitu yang kayaknya kita asik kalau nonton bareng sama keluarga gitu, chill bareng gitu kan. Karena kayaknya sekarang orang udah pada sibuk dengan gadget sendiri-sendiri kan. Akhirnya jadi ya, mungkin satu kalau anak-anak nggak terawasi, di sisi lain juga keluarga jadi semakin renggang. Ya. Kalau lu ngarepin apa misalnya konten yang lu harapin kira-kira bisa ditonton bareng tuh kira-kira? Yaitu apa sih yang ramah keluarga, ramah anak-anak. Film-film yang tipe gitu ya, mungkin series kayak Ya gitu ya. series. Terus ya movie-movie. Seenggaknya bring back ya apa ya old memories dulu lah gitu, Ya, ditayangin ulang coba di TV. Tapi seenggaknya orang-orang pada nonton balik. Iya. Kayak dulu kasusnya yang film Keluarga Cemara gitu ya, di film ulang orang tetap banyak yang nonton Banyak sih. yang nonton. Jadi emang Warkop DKI. Iya gitu. Karena ada stories yang bukan cuma sekedar cerita dan orangnya ya, tapi momen kita ngumpul bareng keluarga nonton itu yang emang nggak bisa dihilangin gitu. Ya, Betul. teman-teman mungkin kasih ide ya nanti buat kita apa yang bisa ini, dan kalau di kolom komentar siapa tahu ada teman-teman kreatif dari production house atau TV yang baca gitu ya gitu. Jadi Atau bisa bikin saya jadi bisa kita harapin baik di KPI, baik di production house, baik di stasiun TV, baik di pengerja-pengerja media itu bisa lebih kreatif mengerjakannya dan kasihlah tontonan yang lebih berkualitas buat kita. Setuju. Seperti itu kita berharapkan, dan penonton juga jangan puas dong dengan yang receh-receh tadi ya gitu. jangan. Kita harus expect lebih supaya jangan mau disetting jadi orang susah terus, cewek harus tersakiti. Jangan teman-teman ya. Sadar. ya. Sadar. Oke, itu kasih kolom komentar buat kita semua. Kita tunggu lagi obrolan-obrolan berikutnya yang asik gitu ya buat Edi, ngomongin keseharian kita, ngomongin hal-hal yang terjadi di masyarakat kita, dan juga dari perspektif kita sebagai orang yang ingin belajar lebih baik lagi. Betul. Ya, terima kasih sudah nyimak obrolan ini. Salam ICE, integrity, care, and excellence.